Oke guys, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di Market Briefing untuk perdagangan tanggal 19 Agustus ya, teman-teman 2025 ya, tepatnya di hari Selasa dan sebelumnya saya ucapin Hari Merdeka ya untuk kita semua teman-teman. Ya, selamat Hari Kemerdekaan, HUT RI yang ke-80 tahun ya, kita doakan semoga negara kita baik-baik aja ya, nggak ada perang gitu ya, pejabatnya, pemerintahnya bisa ya mensejahterakan rakyat ya. Itu harapan kita bersama dan pastinya kita harapkan pasar modal kita juga semakin bertumbuh dan sehat pergerakannya. Oke, so, tanpa buang-buang waktu lagi, ya saya baru buat market briefing-nya dan kita akan bahas ke market dulu sesuai judul ya. Kita akan ngecek terkait IHSG ya. Jadi kalau kalian udah nonton rekomendasi yang terakhir ya, market outlook yang terakhir seperti yang saya bilang bahwa IHSG akan ke 8.000 ya dan terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan ialah apakah ketika udah agak dipaksa nyampe ke 8.000, IHSG ini masih bisa lebih tinggi atau koreksi terlebih dahulu? Nah, yang saya takutkan ialah sesuai judul video market kali ini, kita harus bersiap untuk yang terburuk ya, prepare for the worst. Prepare for the worst bukan berarti IHSG itu akan bakal koreksi tajam atau seperti apa, enggak teman-teman. Ya, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan ya, menyiapkan kita punya, diri kita ya, agar bisa tetap profit ya, meskipun kondisi IHSG-nya ternyata berlawanan arah atau koreksi. Ya, jadi tujuannya adalah prepare for the worst, kita akan sampaikan dulu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi, barulah ya ketika kita udah mempersiapkan yang terburuk, maka kita pasti bisa beat the market. Itu poinnya, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah nih, "Ah, tebar fear nih, Om Silent bla bla bla," enggak. Ya, kita trading tetap trading. Jadi IHSG bergerak dalam trendline channel seperti yang saya gambar, ya, presisi sekali dan ini kalau kita tarik sampai atas, udah mulai masuk zone atas ya. Bisa nge-push lagi cuman space-nya udah nggak banyak. Jadi even mau dinaikin pun kenaikannya mungkin di 8.100, 8.200. Untuk sementara itu menurut saya, eee, kemungkinan terbaik lah ya teman-teman ya. Bisa kita bilang kemungkinan terbaiknya hanya ada di angka sana. Ya, di 8.100, 8.200 gitu ya. Kemungkinan terburuk dia akan koreksi dulu, pasti di 7.800, 7.900. Kemungkinan terburuk adalah di 76 sampai 75. Ya, ini adalah kemungkinan terburuk. Kemungkinan yang bukan terburuk, kemungkinan yang paling buruk jebol. Jadi ketika 7.500 ini dijebol, ini adalah angka sakral kita teman-teman. Jadi ini wajib dijagain. Ketika IHSG tembus di bawah angka ini, maka peluang cukup besar IHSG untuk lanjut koreksi ke bawah sangat tinggi. Jadi kemungkinan yang paling mungkin ialah akan terkoreksi maksimal ya di 7.600-an sampai 7.000 berapa nih? Ya 400 lah kita let's say bilang ya. Ini kemungkinan maksimal. Baru nanti lanjut lagi. Ya, jadi itu ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi dalam sepekan, 2 pekan, atau bahkan sebulan ke depan. So, prepare ya, tetap trading ya tetap trading, tapi ingat ya, trading yang kita lakukan harus siap untuk cut loss, teman-teman, ya. Harus siap untuk yang namanya cut loss. Kenapa? Karena ketika kita entry di IHSG yang tinggi, lalu IHSG-nya balik arah, itu akan sangat berbahaya sekali. Oke, so langsung kita bahas ke pembahasan yang teman-teman udah share. Saya buka di handphone aja ya, teman-teman. Harusnya masih bisa dibuka sih. Oke, ini yang ngechat banyak banget seperti biasa. Kita maksimal di 15 menit untuk market briefing. Ya, pastikan teman-teman follow semua sosial media kita, Instagram, Telegram,
kita punya channel ya, YouTube channel ini Silent Trader, subscribe ya, follow IG, klik di sini link di bio, nanti akan muncul semua link kita. Program gratis, trading gratis, rekomend gratis gitu ya. Kelas forex, grup forex ya, grup investasi saham, edukasi di YouTube ya, itu semua langsung direct teman-teman. Channel YouTube dan sebagainya. Oke. Lalu berikutnya ialah kita share dulu deh, kita punya win rate sepekan kemarin dan kita akan terus keep up to date ya. Ini udah di-share dari awal ya, dari di week kedua ya lebih tepatnya ya teman-teman ya. Gabungan trading week kedua ya, dan kalau teman-teman lihat win rate kita overall di 78,26%. Masih ada yang on track ya karena baru rekom dan semua itu transparansinya cukup tinggi teman-teman. Ya, ini beberapa lah ya testimoni-testimoni di Stockbit. Kalau yang Excel ini teman-teman MNC nih ya. Dia biasa pakai, ada beberapa member kita yang dia ngechat ya pakai Excel. Dan itu kita follow up ya, konsultasi juga kita semua kasih. Seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi udah cukup clear. Yang mau join ingat khusus pengguna Stockbit, MNC, Mandiri, Sekuritas. DM aja ya. Pertanyaan pertama dari Jekon. Oke, kita kan tahu ya bahwa banyak emiten-emiten konstruksi ya. Kita kemarin juga ada sempat rekom Adi, Jajan Sore, dan Hit ya. Mengingat emiten property construction biasanya geraknya bareng. Nah cuman kalau untuk konstruksinya, kalau properti sih overall memang udah naik ya sebagian besar ya. Kalau konstruksi kenaikannya masih belum valid gitu ya. Apalagi kalau second linernya ya kayak The Geek, Jekon ini baru mau mulai. Jadi saya jujur belum mantau Jekon ya, baru pertama kali ini buka chart Jekon lagi. Breakout trend line which is good ya, volume juga gede. Akumulasi tipis sih ya, tipis ya, nggak terlalu. Average cost-nya juga lumayan tinggi ya di harga sekarang. So menurut saya ya 61,8-nya ada di 86. Udah kena 50%. Jadi menurut saya kalau kalian mau trade boleh nih 86 ya, 8688 jadi batas stop loss kalian. Boleh nggak Om Silent? Jujur ini bisa jadi opsi. Ya kalau kalian yakin bahwa konstruksi akan main. Tapi kalau kalian nggak yakin, disclaimer ya. Semua video ini nggak ada ajakan jual dan beli. Saya juga nggak pegang posisi di Jekon. Tapi ya opsi yang cukup menarik ya kalau memang emiten-emiten konstruksi itu mau ngegas. Karena costly mereka di sini average-nya. Jadi ketika kita bisa dapat ya 94 harga yang cukup oke ya. 9 maksimal 96, 94 90, stop loss 8688. Kalau kalian hitung-hitung risk, ini lumayan approve. Ya, targetnya bebas lah, minimal di atas 100. Oke, lalu berikutnya ialah BKSL, kita bahas ya. Ini lagi masa koreksi, dapat katalis yang juga not good ya untuk BKSL. Kenapa? Karena dia rumornya batal ya, rumor untuk di-inflow dan antara dan sebagainya. Ada 2 tren lain yang saya gambarin ya, teman-teman. Dan kemungkinan besar akan menuju ke arah sini. Jadi ini ada gap. Saya nggak tahu apakah nyampe sebawah ini 120, tapi menurut saya jelas ke 130 adalah hal yang 130-an ya. Itu hal yang sangat amat mungkin ya. Hal yang sangat amat mungkin, teman-teman. Sangat amat mungkin untuk BKSL. Jadi kalau mau entry, area kotak kuning yang saya gambar ini adalah area terbaik. Ya, ini area terbaik. Selagi 2 garis ini nggak patah, tren masih berlanjut. Ya, lalu berikutnya ialah SCMA. Saya rasa sih ya Selasa ini bakal panic sell ya. Saya nggak tahu apakah di sesi 2 akan ditarik, cuman
sangat wajar kalau di sesi 1 akan banyak aksi taking profit, mengingat closingan market nggak bagus. SMA overall good. Koreksi, iya, cuma menurut saya dia akan stay di atas 220 ya, harusnya 220 akan kuat ya, 218, 216. Ini area koreksinya. Even kalau dia di sini mau coba beli boleh ya, karena ada kemungkinan dia nyentuh deket-deket sini, nyentuh atau mendekati, lanjut lagi. Kalau memang dia mau strong rally ya, tapi secara swing besar 200 itu adalah batas psychological dan ini swingnya. Jadi kalau ini jebol di 220 ya, maka turun berikutnya ke sini. Dapat di sini area terbaik ya. Kalau nggak dapat mau spekulasi dan kalian yakin di sini. Oke, disclaimer on. Ya, tunggu aja. Kecuali dia candle-nya ngeflip ya. Ngeflip itu artinya besok langsung candle hijau gede. Nah, mungkin beda plan lagi. Tapi kalau dia masih kecil-kecil koreksi, ada kemungkinan besar dia akan ke sana. Lalu berikutnya adalah WiFi, belum breakout, belum valid. Ya, kayaknya belum valid deh. Penentuan, ya, selagi belum valid, menurut saya dia masih akan konsolidasi karena klasik resistannya juga belum tembus ya. Dia bertahan juga sebenarnya di klasik support. Jadi ya ini dia lagi sideways aja, teman-teman. Nah, kalau kita belinya terlalu tinggi, takutnya false. Ya, jadi patokannya di garis ini aja. Selagi dia masih bertahan di atas garis kotak kuning atas bawah ini, maka masih sideways. Nah, cuman harus diperhatikan ya, kalau besok dia masih bisa sustain, ini kan dia break trend line. Kalau dia masih bisa sustain di atas 2800 di minggu ini misalnya, ya, teman-teman bisa coba spekulasi buy target 3000. Itu masih bisa. Ya, dengan teori karena dia adalah konsolidasi, maka next targetnya adalah breakout continuation gitu ya. Kalau dia bisa sustain, tapi kalau dia balik di bawah 2800 atau balik ke 2700 ke bawah, hati-hati. Oke. Lalu berikutnya adalah Saratoga, belum breakout trend line nampaknya. Ya, dia belum breakout trend line, selagi dia belum breakout, belum valid ya. Ini classic resistance juga dia false break kemarin. Nah, pas nih. Dia bisa breakout ya, dia bisa breakout dengan breakout klasik dan juga trend line, ini akan jadi movement yang bagus banget. Ketika ini terjadi, kalian boleh entry untuk swing hold. Ya, disclaimer. BRMS masih sideways ya, sama kalau kalian tanya Dewa, BRMS ini lagi masa sideways ya, kata keywordnya sekarang BRMS di 410 dulu. Di atas 410 bagus, terjauh masih di 380 ya. Jadi ini adalah area-area kuat 400, 410, lalu 380, 390. Ini kalau patah udah selesai. Kalau mau buy on breakout tunggu ya, tunggu trend line atau tunggu break 480. Nah, pertanyaannya karena sekarang BRMS dekat area support, kalian bisa juga buy on weakness dekat-dekat sini, TP-nya di atas. Karena dia ada kemungkinan sideways, teman-teman. Ya, belinya di area sini, TP-nya di sini. Bisa nggak? Masih kemungkinan. Cuman masih sideways ya. Jadi saya belum lihat ada tanda-tanda lah kan, volumenya kecil. Mungkin 1-2 minggu ini ada pergerakan, bisa dipantau. Pergerakan cuan sebelum efektif MSCI. Efektif MSCI itu kalau nggak salah 2728 ya. Nanti kita bahasnya di hari Jumat aja ya strateginya. Kalau bahas sekarang terlalu kedekatan. KLBF ini dia retest ya. Udah pullback. Nah, yang ditakutkan ialah habis pullback candle koreksi lanjut ke bawah ya, continuation. Ya, ini yang bahaya gitu ya. Trennya masih downtrend kelihatan, belum breakout. Yap, weekly-nya juga jelas ya. False break. Kalau nggak bisa balik di atas ini, jangka pendek ini bahaya untuk KLBF. Jadi hati-hati ya pemegang KLBF. Lalu untuk Telkom nggak banyak pembahasan, kita udah clear TP ya. Kalau nggak salah kita udah rekom nih, udah TP, saya udah instruksiin kita taking profit.
Dari 5 Agustus 29 dapat 2.900 ya, TP-nya di 34-an, 3334 ya, udah 10% lebih. Ya, easy money ya. Dan saya udah recall ya di grup diskusi ini udah tutup gap. Dan udah kelar. Jadi story-nya sementara Telkom udah kelar. Kecuali dia koreksi lagi lumayan, nanti ya kita akan bisa jadi rekom ulang ya. Jadi kalau teman-teman ikut gratis atau berbayar, ya grup apapun, mau MNC, mau Stockbit, semua akan dapat. Yang perlu disikapin ketika IHSG udah berhasil 8.000. Nah, ini udah kita jawab ya di awal ya. Kemungkinan yang terbaik kalau masih mau di-push 8182, saya rasa itu udah mentok dulu untuk sementara. Kalau masih ditembus ya kita happy-happy aja kan. Cuman ketika udah nyentuh 8182 kita harus aware ya, kemungkinan terburuk pertama akan ada koreksi ke 76. Terburuk 7475 ya. Paling parah, paling terburuk jebol dan trennya berubah. Tapi saya rasa kalau nggak ada berita besar ekonomi global, hal tersebut agak sulit terjadi ya. Lalu berikutnya, Bang, menurut lu time buy-nya kapan nih? Aku udah kosongin Porto, sisa Mina aja. Buy mah boleh-boleh aja, bukannya nggak boleh kan, tren IHSG masih bagus. Cuman kita harus siap stop loss, itu aja teman-teman. Jadi jangan berarti, wah Om Salah nakut-nakutin nih, gue nggak berani entry. Wah itu salah. Mindset kalian kalau seperti itu salah. Trading, kita tetap trading. Ya teman-teman ya. Kita tetap trading. Bukannya kita nggak trading. Kita tetap trading di VVIP. Gitu ya. Tapi saya lebih menekankan yuk belajar stop loss. Gagal stop loss, gagal stop loss. Ya dan terbukti win rate kita masih di atas 70% ya, which is itu masih sangat aman banget even kita stop loss gitu. Jadi trading di saham-saham yang lagi on track, mau gorengan mau sektoral itu banyak ya, masih bisa. Berikutnya PGEO. Ini udah jam berapa nih? Oh udah lewat ya. Oke, next PGO volume kecil-kecil, ini agak bahaya ya, bisa jadi lanjut apalagi kalau IHSG-nya masih merah ya. Ini ada area support kuat ya. Saya nggak tahu sih, cuman menurut saya area terbaik. Meskipun mungkin nggak ke sini, tapi yang saya kotakin adalah area terbaiknya PGO. Support kuat ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa dekat-dekat 1400 1200. Nah, ini area terbaik kalian untuk averaging down. Kalau kalian yakin PGO bakal lanjut naik di masa yang akan datang. Ya, kalau enggak hati-hati, teman-teman. Jadi better bisa kalau jebol di mari nih, kalau dia buat new low 1500 bisa lepas dulu ya. Ketika dia ada ngeflip posisi, candlenya udah confirm baru re-entry lebih aman. Karena takutnya kecil-kecil gini, anak tangga teman-teman. Takutnya gitu ya. Nah, tapi kalau dia udah ada ngeflip tuh kayak tiba-tiba gini nih. Kecil-kecil ada satu candle ngeflip dengan volume, ya kan, volumenya gede, kita baru re-entry. Ya, itu lebih aman daripada kita nge-hold terus ya. Itu juga nggak bagus. Saham kenapa pada turun ya, taking profit ya, teman-teman. Itu udah dibahas berkali-kali. Ya, yang ngikutin kita udah tahu. Hati-hati, saya udah bilang dari awal. Cuma memang agak lebih cepat ya. Saya pikir taking profitnya di hari Selasa, ternyata dipercepat dari hari Jumat udah dicicil. Kita doain sih besok Selasa nggak parah banget. Ya, syukur-syukur hijau gitu ya. Bisa jadi loh, karena beberapa banking itu inflow-nya masih kenceng. Ya. Cuman saya juga udah TP. Jadi ya udah, kalau dia masih mau naik, it's okay. Kalau dia lanjut turun kan saya aman. Untuk Inet masih masuk ke dalam kandangnya lagi ya, dan kalau teman-teman lihat ini adalah area yang harus dijaga. Pertama 200 ini batas paling kuat. Menurut saya sih bisa gila kalian ya kalau dibawa ke 200. Terdekat di sini lah 228 230 ya. Jadi menurut saya ketika dia turun di bawah 240 230 itu area terbaik kalau kalian mau entry Inet. Kalau kalian yakin, ingat ya, kalau kalian yakin Inet ini emiten bagus dan masih bisa lanjut secara katalis ya, karena kalau kita lihat
ini isinya retail semua. Jadi markup distribution ya, meskipun digoreng, tapi dia jatuhnya udah markup distribution. Ya, sambil barang-barang lama, investor lama itu exit di saham ini. Karena kan ini udah all time high ya. Jadi yang barang-barang sangkuters, ya barang-barang nyangkut di IPO ini udah banyak cicil buang. Ya, better tunggu di area-area support yang tadi saya kasih. Oke guys, jadi paling itu aja. Ya, reminder akan ada selalu market briefing kalau saya nggak sibuk. Kita mungkin akan ada live juga bareng Mandiri Sekuritas, live trading ya. Jam 3 jam 4. Pokoknya kalian wajib follow sosial media kita dulu. Itu dulu ya. Kalian mau join berbayar, mau join gratis itu belakangan. Yang penting kalian follow, dapat update, dapat edukasi dari kita ya. Dan yang syukur-syukur kalau mau join grup berbayar boleh, mau gratis juga nggak apa-apa. Ya justru saya lebih senang kalian join yang gratis ya. Stockbit, MNC, Mandiri Sekuritas. Ya, dan kalau kalian tradingnya di sekuritas lain, mau pindah boleh. Ya, karena dapatin grup rekomendasi gratis dengan jangka panjang. Ya, daripada bayar-bayar, nggak punya mentor, mending cari yang trusted. Oke guys, paling itu dulu. Thank you, good luck. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be joy.